Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari ini Selasa 13 Juni tahun 2023. Dengan harapan kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan yang diberkati. Selaku persekutuan jemaat Tuhan, Gereja Masih Injili di Minahasa sekarang ini sedang dalam sukacita iman dalam perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gereja Masih Injili di Minahasa yang ke-192 tahun. Tentunya selayaknya kita mengucapkan selamat hari jadi untuk Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen GEMIM yang ke-192 tahun. Sebelum kita melaksanakan semua aktivitas kehidupan di hari ini, saya mengajak mari kita mempersiapkan kehidupan ini dalam doa bersama dan dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa besar kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah keberadaan hidup kami semua, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan yang diberkati. Ampuni akan segala kesalahan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Bapa. Tetapi di hari ini kami mau berjuang bersama dengan Tuhan. Kami mengikuti perkataan Tuhan Yesus dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa atas kehidupan setiap pribadi kami. Dan kami hendak baca kebenaran firman Tuhan yang diberlakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini kita diberi ruang waktu dan kesempatan untuk membaca bahagian firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang kelima, ayat 4 sampai pada ayatnya yang kelima. Injil Lukas pasal 5, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima, dengarkan firman Tuhan saat ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa indah, baik kalau anak-anak kita selalu mengikuti perintah orang tua, papa dan mama, dan taat pada perintah itu. Nah, betapa indah baik kalau sebagai anak-anak Tuhan kita selalu berpolah dalam kehidupan, yaitu mengikuti perintah Tuhan Yesus. Satu kesaksian Alkitab hendak mengatakan kepada kita semua bahwa Simon Petrus diperintahkan oleh Tuhan untuk menolak perahu itu sampai di tengah danau dan menebarkan jala. Ada persoalan yang dikatakan oleh Simon Petrus. Persoalannya apa? Persoalannya bahwa mereka telah bekerja semalaman dan mereka tidak mendapatkan ikan. Mereka telah menyebarkan jala, tapi mereka tidak mendapatkan ikan. Ada perasaan khawatir, ada perasaan kecewa dalam kehidupan Simon Petrus dan teman-temannya, bahwa mereka tidak mendapatkan hasil. Dan sebenarnya hal ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita semua. Kalau kita bekerja dan tidak mendapatkan hasil, pasti kecewa. Mungkin ada yang marah-marah, mungkin juga ada yang sakit hati dan lain sebagainya, saudara. Nah, perasaan ini diungkapkan oleh Simon Petrus kepada Yesus. Pergumulan ini diungkapkan dan diceritakan Simon Petrus kepada Yesus. Tujuannya apa, saudara? Bahwa Simon Petrus hendak mengatakan kepada Yesus bahwa usaha pekerjaan kami telah kami lakukan. Dan Yesus menjawab, ya, dengan perintah, tebarkan jala.
Disitulah Simon Petrus menyadari bahwa yang dia dengar ini adalah perintah. Perintah yang Tuhan Yesus suruh, karena itu dia menyebarkan jala itu. Kenapa Simon Petrus melakukan itu? Karena dia mendengar perintah Yesus. Nah, ingat saudara bahwa kadangkala ketidakberhasilan dalam kehidupan itu terjadi, salah satunya kita tidak mendengar perintah Yesus. Yesus mengatakan bahwa sebelum bekerja berdoa, saudara. Tapi kita acu tak acu. Kita sombong, kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan kepintaran kita mengandalkan kemampuan kita. Saya sudah bekerja. Tapi ada satu hal sebenarnya, berdoa dulu, minta kepada Tuhan. Yang kedua, melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam pekerjaan kita. Apa yang Tuhan mau dalam pekerjaan kita. Jadikan pekerjaan itu adalah ibadah. Dalam mengucap syukur dan belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hasilnya Tuhan pasti kasih. Simon Petrus menyadari akan semuanya ini. Bahwa berkat itu ada dalam tangan Tuhan. Berkat itu ada dalam perintah Tuhan. Berkat itu ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Di sini juga Yesus hendak menunjukkan kepada Simon Petrus bahwa dia berkuasa, baik di sorga maupun di bumi. Dia berkuasa atas danau Galilea itu. Danau Genesaret itu dia berkuasa. Dia juga berkuasa atas ikan-ikan yang ada di dalamnya. Dan karena itu Simon Petrus berhasil dengan ikannya itu bukan karena dia, karena Yesus mau memberikan. Dan karena itu dari pembelajaran firman Tuhan ini saya mengajak, jangan pernah kecewa di dalam kehidupan ini. Tetapi selalu mengikuti perintah Yesus Kristus. Maka kita tidak perlu mengalami satu kekhawatiran dalam kehidupan ini. Yesus hanya minta kita taat dan setia dalam menjalankan kehidupan bersama dengan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa besar kasih dan anugerah-Mu yang teralami dalam hidup ini. Kami harus akui bahwa ternyata banyak di antara kami yang tidak mengalami keberhasilan karena kami tidak mengikuti perintah Yesus. Kami selalu mengandalkan kekuatan, kemampuan, kepintaran, keakuan kami, kesombongan kami. Dari sinilah kami belajar bahwa kami harus merendahkan diri, tunduk di hadapan Tuhan, dan mengikuti perintah Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penatua, para diaken, tim doa, tim kerja, UPK yang ada di kolom, komisi-komisi kerja, para bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak dan orang tua, kami semua harus menyatu, mengikuti perintah Tuhan pada hari ini. Kalau kami ikut perintah Tuhan, ada berkat, ada sukacita, ada keberhasilan di dalamnya. Tuhan tolong kami untuk bekerja di hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan teralami dalam keberadaan hidup kami. Anak-anak kami yang hendak menikmati pendidikan di hari ini, dalam perlindungan tangan kasih Tuhan Allah sendiri. Biarlah mereka menjadi pintar di hari ini, lewat pengajaran daripada guru-guru yang ada di sekolah. Mereka mendapatkan karya selamat, jauhkan dari orang-orang jahat yang mudah mengincar hidup mereka. Berkati bapak-bapak yang hendak bekerja, berkati ibu-ibu yang hendak bekerja di hari ini. Tuhan buka jalan dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada kesabaran, ada ketekunan. Dalam membina kehidupan rumah tangga. Biarlah kasih setia Tuhan terus ada dan hadir dalam setiap keluarga Kristen di hari ini. Kami topang mereka dalam doa.
Yang sakit Tuhan jamah ada mujizat kesembuhan, yang lemah dianugerahkan kekuatan, yang berduka cita diberikan penghiburan. Mereka yang sedang dalam sukacita iman, di hari ulang tahun pernikahan, di hari ulang tahun pribadi, pada hari ini Tuhan jamah, sehingga semuanya benar-benar menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan di usia yang baru. Terlebih bagi gereja Masih Injili di Minahasa yang sedang dalam sukacita di hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-192 tahun. Berkati kehidupan gereja Tuhan ini, biarlah gereja Tuhan ini semakin diberkati dalam pekabaran-pekabaran Injil dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berserah kepadamu di hari ini Bapa, jauhkan dari berbagai hal yang tidak kami akan terjadi dalam hidup ini, dan kami meletakkan doa kami ini di mezbah puji-pujian-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moria Kalabaru menyampaikan banyak selamat bagi mereka yang berhari ulang tahun. Di hari ini kiranya sukacita iman selalu hadir dan lahir dalam hidup kami, kamu semua pada hari ini. Selamat untuk anak-anak yang hendak menikmati pendidikan, selamat untuk kita bekerja di hari ini, sehat kuat dari Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin.